Shalom, puji Tuhan boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian kembali lagi dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan tema, kepada siapa akhir telah datang. Kami selalu mengingatkan, mari kita tidak melalaikan tanggung jawab pribadi untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan memandu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sahabat kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami membutuhkan pertolongan-Mu ketika kami akan mendalami mempelajari firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita akan menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Wahyu 6 ayat 12-17. Penglihatan tentang gempa bumi yang besar. Terjadi fenomena kosmis. Ketakutan orang-orang atas murka anak domba menggambarkan hari penghakiman yang dahsyat. Lalu kemudian ada Matius 24 ayat 36-44. Yesus menegaskan bahwa tidak seorang pun yang tahu hari dan jam kedatangannya. Sehingga umat harus selalu berjaga-jaga seperti orang yang bersiap menghadapi pencuri di malam hari. Kejadian 6 ayat 1-8. Manusia semakin jahat dan hidup menuruti hawa nafsu, membuat Allah menyesal telah menciptakan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapannya. 2 Petrus 2 ayat 4-11, Allah tidak segan menghukum para malaikat yang berdosa dan dunia pada zaman Nuh, juga Sodom dan Gomora, tetapi menyelamatkan orang saleh seperti Nuh dan Lot. Ini menegaskan keadilan dan kuasa Allah. Kejadian 18 ayat 17-32. Allah menyatakan kepada Abraham rencana penghukuman atas Sodom. Dan Abraham memohon belas kasihan berdasarkan keberadaan jumlah orang benar. Ini menunjukkan karakter Allah yang adil dan juga maha kasih. Daniel 7 ayat 9-10. Nabi Daniel melihat penglihatan tentang pengadilan sorgawi. Allah duduk sebagai hakim dan ribuan makhluk melayani, menggambarkan penghakiman ilahi yang terbuka dan penuh keadilan. Sekarang mari kita lihat pengertian judul, kepada siapa akhir telah datang. Apa sesungguhnya pengertian akhir di dalam konteks pelajaran ini? Nah, dalam pelajaran ini kata akhir merujuk secara menyeluruh pada akhir sejarah manusia dan dunia ini seperti yang dinubuatkan di dalam kitab suci. Hal ini termasuk kedatangan yang kedua, penghakiman terakhir, dan kebangkitan kekal. Namun, pelajaran ini juga menyoroti bahwa ada akhir yang lain, yaitu hadir secara eksistensial dalam hidup pribadi seseorang. Sebagaimana ditunjukkan melalui kisah-kisah seperti air bah atau kehancuran kota Sodom, di mana penghakiman dan penyelamatan terjadi secara nyata di dalam sejarah umat manusia. Siapa yang dimaksud dalam pelajaran ini yang mana akhir itu telah datang kepada mereka? Yang dimaksud di sini adalah kita, yaitu umat yang hidup di zaman akhir. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat hafalan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11, bahwa pengalaman umat Allah di masa lalu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi dengan kata lain, akhir itu sudah datang secara nubuatan dan secara spiritual kepada kita sebagai generasi terakhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Ellen White menekankan hal ini dalam Present Truth 4 November 1886, paragraf yang ke-8, dia katakan, jika para nabi perjanjian lama adalah cahaya yang terang dan bersinar bagi dunia, kita yang hidup di akhir zaman, katanya, harus bersinar lebih terang daripada mereka. Karena kita memiliki semua cahaya yang mereka miliki, yang menerangi jalan kita dari masa lalu yang penuh nubuat. Dan ada terang tambahan yang telah datang kepada kita dalam kehidupan Kristus.
Nubuat-nubuat yang lebih lengkap mengungkapkan Allah yang sejati kepada mereka yang hidup di akhir zaman. Jadi, kita memiliki terang yang lebih lengkap dibanding generasi terdahulu. Allah memiliki terang khusus di zaman dunia ini. Pesan khusus yang harus disampaikan di dalam pekabaran malaikat ketiga. Apa kira-kira peristiwa akhir yang telah datang dan kapan ini waktunya? Peristiwa akhir yang dimaksud yang sementara datang adalah penghakiman investigatif, lalu kemudian ada krisis terakhir, dan puncaknya adalah kedatangan kedua kali dari Yesus Kristus. Ini dicerminkan dalam cerita-cerita seperti air bah, kehancuran Sodom, maupun juga penglihatan tentang penghakiman dalam kitab Daniel dan Wahyu. Waktu dimulainya penghakiman investigatif ini menurut nubuatan dimulai pada tahun 1844. Kita boleh lihat itu dalam penelitian di Daniel 8 ayat 14. Artinya kita sekarang ini hidup dalam masa penghakiman, masa penutupan sejarah dunia menjelang penggenapan akhir, yaitu kedatangan Kristus yang akan segera itu. Kita tiba pada ayat hafalan 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Di sana Alkitab mengatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mari kita lihat apa makna dari 1 Korintus pasal 10 ini. Nah saudara, 1 Korintus pasal 10 ini Paulus menggunakan kisah bangsa Israel sebagai pelajaran rohani bagi jemaat Kristen. Paulus menggambarkan bahwa meskipun Allah menyertai bangsa Israel, baik pada saat mereka keluar dari Mesir hingga perjalanan di padang gurun, banyak dari mereka yang gagal masuk ke dalam tanah perjanjian karena tidak setia, karena menyembah berhala, karena percabulan dan pemberontakan. Paulus menegaskan bahwa riwayat Israel bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi itu adalah tupos, itu adalah contoh, dan itu adalah nutesia, peringatan untuk orang-orang Kristen yang hidup pada zaman akhir. Maksudnya di sini adalah kesalahan-kesalahan spiritual yang dilakukan umat Israel tidak boleh diulangi oleh jemaat Kristen di zaman akhir. Nah, mari kita lihat pengertian frase di dalam ayat inti kita. Yang pertama, siapa mereka yang dimaksudkan di dalam ayat hafalan kita? Nah, saudara-saudara, mereka di sini merujuk kepada bangsa Israel selama masa perjalanan mereka di padang gurun setelah keluar dari Mesir, yaitu generasi yang dibawa keluar oleh Musa dan kemudian mati di padang gurun karena ketidaktaatan mereka. Kemudian yang kedua, siapa yang dimaksud kita yang hidup dalam ayat inti? Nah, saudara, kita di sini merujuk pada jemaat Korintus dan secara lebih luas lagi kepada semua umat percaya yang hidup pada masa Paulus hingga masa sekarang. Paulus menulis bahwa peringatan ini berlaku bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini menunjukkan bahwa pesan ini relevan bagi semua orang Kristen yang hidup menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, mari kita lihat selanjutnya apa dan kapan zaman akhir dan apa yang akan terjadi sesuai dengan nats ini. Banyak ahli Alkitab percaya jika zaman akhir atau frase tateleton aionon itu merujuk kepada periode antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua. Francis Nicole di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary menyatakan jika frase ini merujuk pada akhir dari periode-periode besar dalam perjanjian Allah dengan manusia. Nah, contohnya kedatangan Kristus yang pertama disebut juga zaman akhir karena itu adalah akhir dari periode perjanjian di dalam Alkitab. Nah, saudara, Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 743 mengomentari akan hal ini. Di sana dikatakan begini, pesan Rasul Paulus relevan pada zamannya seperti yang ditunjukkan oleh kata ganti kami. Pesan tersebut semakin relevan hari ini karena manusia yang hidup saat ini
memiliki keuntungan dari catatan-catatan yang terkumpul dari semua periode sejarah suci sebelumnya dan hidup pada zaman ketika tujuan Allah akan mencapai klimaksnya melalui kedatangan kedua Yesus. Nah, di dalam konteks 1 Korintus pasal 10, zaman akhir adalah masa di mana umat Kristen hidup dengan kesadaran bahwa akhir segala sesuatu sudah dekat, sehingga mereka harus waspada supaya tidak jatuh dalam dosa seperti bangsa Israel yang dahulu. Paulus memperingatkan di dalam ayat ini jika mereka menyangka bahwa mereka berdiri teguh, hati-hati supaya jangan jatuh. Di tempat lain Paulus menulis bahwa karakteristik orang-orang atau karakteristik moral orang Kristen yang hidup di zaman akhir tertulis juga di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, yaitu cinta diri, kesombongan, tidak taat, tidak mengenal belas kasihan, tidak mau berdamai, mencintai kenikmatan daripada Tuhan, memiliki bentuk ibadah tetapi tanpa kekuatan dan seterusnya. Ini adalah contoh yang dimiliki oleh orang yang mengaku Kristen, tetapi mereka juga memiliki moral yang seperti yang dituliskan di dalam kitab Tesalonika ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus dapat melihat bahwa ada kemiripan antara apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam buku 2 Timotius ini dengan apa yang dituliskan di dalam kitab Taurat tentang pengalaman bangsa Israel di padang belantara. Nah, kalau begitu, apa pelajaran dari frase sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, saudara, secara konteks langsung, kata-kata ini ditujukan kepada jemaat Korintus. Peringatan ini pertama kali ditujukan kepada orang-orang percaya di Korintus yang merasa kuat dan tidak terpengaruh dalam hal makanan persembahan berhala dan juga partisipasi dalam perayaan-perayaan penyembahan berhala. Mereka mengira bahwa tidak perlu takut terhadap pengaruh pergaulan dan praktik penyembahan berhala. Mereka percaya diri, tetapi justru ketika mereka percaya diri seperti itu yang menjadi awal dari kejatuhan mereka yang sangat menyedihkan. Kita pindah pada pokok pembahasan murka anak domba. Siapa yang dimaksud anak domba di sini? Injil Yohanes memberikan referensi yang jelas tentang siapa yang dimaksud Yohanes dengan anak domba, sebab Yohanes jugalah penulis dari kitab Wahyu menurut Wahyu 1 ayat 1. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hal yang sama juga dicatat dalam Yohanes 1 ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi setiap kali Rasul Yohanes menyebut anak domba, dalam pikirannya dia merujuk pada Yesus Kristus sendiri sebagai anak domba Allah. Andrew Study Bible halaman 1648 katakan bahwa frase anak domba digunakan 28 kali dalam kitab Wahyu dan menunjuk pada Yesus Kristus yang disalibkan, telah bangkit dan dimuliakan. Pena inspirasi dalam buku Christ Triumphant halaman 315 menyatakan bahwa anak domba dalam kitab Wahyu adalah Yesus Kristus. Nah, apa penyebab anak domba murka dan kepada siapa anak domba murka? Murka anak domba tergambar dalam Wahyu 6 ayat 16, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Apa penyebab anak domba murka? Menurut Andrews Bible Commentary halaman 1957, murka anak domba berada dalam konteks pembukaan meterai ke-6 yang memiliki keterkaitan dengan meterai yang kelima. Dengan kata lain, penyebab anak domba murka ialah sehubungan dengan penderitaan yang dialami oleh para martir Kristen. Wahyu 6 ayat 9 dan 10 katakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?
Andrews Bible Commentary halaman 1957 katakan bahwa waktunya telah tiba bagi Allah untuk campur tangan dalam menjawab doa-doa umatnya yang menderita ketidakadilan di dunia yang penuh permusuhan, termasuk penghakiman terhadap mereka yang telah menganiaya umat-umat Allah. Menurut Wahyu 6 ayat 15, murkanya berlaku bagi raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 780 menyebut bahwa merekalah para penganiaya umat Allah. Murka anak domba berlaku bagi mereka. Dan bukan hanya bagi mereka, dalam konteks menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, murka anak domba berlaku juga bagi para pembuat kejahatan dan mereka yang tidak percaya kepadanya. Sekarang apa bentuk murka anak domba dan kapan itu terjadi? Paling tidak ada dua hal yang berkaitan dengan bentuk murka anak domba dan kapan itu terjadi. Yang pertama, murka anak domba dalam bentuk tanda-tanda kosmik dan bencana alam. Ini dinubuatkan dalam Wahyu 6 ayat 12-14, yaitu tentang apa yang akan terjadi di bumi, langit, matahari, bulan, dan bintang, di mana kalangan Kristen seperti yang dimuat oleh Ranko Stefanovic dalam bukunya Plain Revelation, percaya bahwa penggenapannya ialah gempa bumi hebat di Lisbon pada tahun 1755, kegelapan pekat yang terjadi pada tanggal 19 Mei 1789 di Eastern New York dan Southern New England, serta kemudian hujan meteor yang hebat di Samudra Atlantik pada tanggal 13 November 1833. Yang kedua, murka anak domba dalam bentuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Ranko Stefanovic dalam bukunya Plain Revelation halaman 91 mengatakan bahwa hari murka ilahi akhirnya tiba. Dengan kedatangan Kristus dalam kuasa dan kemuliaan, doa orang-orang kudus yang telah mati syahid di bawah mezbah dalam adegan meterai kelima pada akhirnya dijawab. Waktunya telah tiba bagi keadilan untuk ditegakkan ketika Kristus pada hari itu datang untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk diagungkan di antara semua orang yang percaya. Pada hari itu, Wahyu 6 ayat 16 gambarkan bahwa mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Pada saat hal itu terjadi, menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 780, bagi mereka memandang Allah lebih menakutkan daripada menghadap kematian itu sendiri. Jadi murka anak domba terjadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, dan pada saat kedatangannya yang kedua kali itulah puncaknya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema penginjilan dari Nuh. Siapa dan apa latar belakang dari Nuh? Mengapa dia dipilih dan dipanggil oleh Tuhan sebagai juru kabarnya? Kira-kira apa kriterianya sehingga dia dipilih oleh Allah pada zaman itu? Mari kita lihat satu demi satu. Latar belakang dari Nuh. Nuh adalah seorang keturunan dari garis keturunan Set, anak ketiga Adam dan Hawa. Dia hidup dalam suatu masa ketika kejahatan manusia sangat merajalela di bumi, seperti dicatat di dalam Kejadian 6 ayat 5-6. Bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan kecenderungan hatinya selalu jahat semata-mata. Mari kita lihat beberapa alasan mengapa Nuh itu dipilih dan kriteria mengapa Nuh itu dipilih oleh Tuhan. Yang pertama, oleh karena kebenaran dan kesuciannya. Kalau kita lihat, Nuh itu dipilih karena kebenarannya yang suci, di mana di dunia dia hidup adalah dunia pikiran dan hati manusia jahat terus-menerus. Tetapi kehidupan Nuh itu bertolak belakang dengan kejahatan yang merajalela di sekelilingnya. Dia hidup kudus dan dia berlaku benar, setia di hadapan Tuhan. Yang kedua, oleh karena iman dan ketaatan. Iman Nuh bukan sekedar teori, tetapi juga praktek. Ia mengajar dan ia percaya kepada peringatan Allah tentang banjir yang akan datang dan dia bertindak sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Ia membangun bahtera sesuai dengan perintah Allah meskipun dia diejek dan dihina. Ellen White dalam Christ Triumphant halaman 55 mengatakan, mereka menganggapnya gila, mereka menertawakan dia dan mengejeknya, tetapi dia tetap bekerja membangun bahtera sesuai dengan arahan Tuhan. Alasan yang ketiga, oleh karena dia adalah teladan yang konsisten. Hidup Nuh adalah khotbah yang terus-menerus
Bahkan kalaupun dia tidak pernah berkata-kata, tetapi perbuatannya, karakternya yang suci di tengah orang-orang yang korup dan tidak beriman akan menjadi khotbah yang menghakimi bagi orang-orang yang tidak percaya. Ellen White kembali lagi dalam Patriarchs and Prophets halaman 95 mengatakan, dia, Nuh, memberi dunia contoh untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan. Semua yang dia miliki, dia investasikan di dalam bahtera. Yang keempat adalah kesediaan Nuh untuk menasihati orang lain. Allah memilih Nuh untuk menjadi seorang pengkhotbah yang setia untuk memperingatkan dunia tentang kehancuran yang akan datang, supaya penduduk bumi ini tidak memiliki alasan untuk membela diri. Kalau kita baca dalam Ellen White, letter ke-59 halaman tahun 1901, paragraf 28 sampai 31 mengatakan, mereka melupakan semua pemikiran tentang bahaya yang akan datang, dan mereka menertawakan Nuh karena membangun bahtera di tanah kering. Tetapi tetap saja pekerjaan pembangunan terus berlanjut. Nuh menunjukkan imannya dengan perbuatannya, dan dengan iman dan perbuatannya itu dia menghukum dunia ini. Apa misi Nuh pada waktu dia dipanggil? Lalu apa hasil dari misi dan upaya Nuh ini? Mari kita lihat. Misi dari Nuh. Nuh itu dipanggil untuk melakukan minimal 3 hal. Yang pertama, untuk memberitakan peringatan tentang kehancuran yang akan datang melalui air bah kepada dunia yang jahat. Kita boleh baca di 2 Petrus 2 ayat 5 mengatakan bahwa dia adalah pemberita kebenaran. Yang kedua, misinya adalah untuk membangun sebuah bahtera sebagai alat penyelamatan bagi siapa saja yang percaya kepada peringatan Allah. Dan yang ketiga, misinya adalah untuk menjadi teladan iman, menunjukkan bahwa keselamatan itu hanya datang melalui ketaatan kepada Allah. Bagaimana hasil dari misi Nuh ini? Secara manusiawi, misi Nuh terlihat gagal karena hanya keluarganya yang percaya dan masuk ke dalam bahtera. Totalnya hanya 8 orang. Tetapi secara rohani dan secara nubuatan, Nuh telah berhasil. Oleh karena apa? Yang pertama, dia menjadi alat penyelamatan bagi garis keturunan manusia pasca air bah. Yang kedua, dia telah membuktikan kesetiaannya kepada Allah. Dan yang ketiga, dia telah menjadi simbol bagi umat yang sisa yang tetap setia di dalam penghakiman akhir. Apa pelajaran dari Nuh yang bisa kita ambil untuk kita yang hidup di zaman akhir? Yang pertama, kesetiaan dalam kesunyian dan penolakan. Seperti Nuh yang berkhotbah lebih dari 100 tahun tanpa banyak tanggapan. Umat Tuhan juga pada masa kini harus tetap setia memberitakan pekabaran 3 malaikat meski dunia menolak dan mengejek. Yang kedua, keselamatan itu sifatnya pribadi dan juga bisa kita pengaruhi keluarga kita untuk keselamatan. Meskipun hanya keluarganya yang selamat, tetapi Nuh tidak berhenti bekerja. Ia menekankan pentingnya memimpin keluarga di dalam iman di tengah dunia yang jahat ini. Yang ketiga, iman dan ketaatan itu akan membawa perlindungan. Nuh diselamatkan bukan karena jumlah orang yang dia bawa ke bahtera, tetapi karena imannya yang menghasilkan ketaatan. Ini menekankan bahwa keselamatan itu bersifat pribadi berdasarkan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Yang keempat, kita hidup di dalam zaman Nuh modern. Dunia saat ini menyerupai zaman Nuh dalam hal moral yang rusak, ketidakpedulian terhadap nubuatan dan penolakan terhadap penghakiman. Oleh karena itu, umat yang sisa dipanggil untuk menjadi Nuh-Nuh masa kini. Kembali lagi Ellen White dalam letter 59 tahun 1901, paragraf 28 sampai 31 mengatakan, seperti yang diperingatkan oleh Nuh kepada dunia, demikian pula umat Allah pada zaman ini harus memperingatkan dunia. Melalui iman dan perbuatan mereka, mereka harus menghukum dunia. Mereka akan menghadapi perlawanan yang jahat, sama seperti yang dihadapi Nuh
pada zamannya. Namun, mereka tidak boleh gagal atau putus asa. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai Sodom dan Gomora. Nah, saudara, di mana dan bagaimana kondisi Sodom dan Gomora secara sosial, ekonomi, dan juga rohani saat sebelum dihukum Allah? Lalu apa dasar sampai harus dihukum dan mengapa Sodom dan Gomora saja yang dihukum? Bukankah kita melihat bahwa ada juga suku-suku kafir yang bejat pada zaman itu? Nah, saudaraku yang terkasih, Alkitab menggambarkan bahwa Sodom dan Gomora ini adalah tanah yang subur, yang terletak di lembah Yordan, digambarkan sebagai taman atau taman Tuhan, seperti taman Tuhan. Kita bisa baca itu dalam Kejadian pasal 13 ayat 10. Nah, kota-kota yang ada di Sodom dan Gomora ini, mereka ini makmur secara ekonomi. Mereka memiliki hasil panen yang melimpah dan juga perdagangan yang berkembang. Tetapi kemakmuran ini menyebabkan kesombongan dan ketidakpedulian terhadap sesama. Mereka hidup dalam kemewahan tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain yang membutuhkan. Secara rohani, penduduk Sodom dan Gomora ini sangat bejat. Mereka melakukan perbuatan keji di hadapan Tuhan seperti penyimpangan seks dan juga kekerasan. Di dalam Kejadian pasal 13 ayat 13, Alkitab mengatakan, adapun penduduk Sodom, mereka jahat dan sangat berdosa terhadap Tuhan. Patriarch and Prophets halaman 160 mengatakan Sodom menjadi tempat paling bejat dari segala dosa. Kejahatan mereka telah mencapai surga dan terlalu besar untuk ditoleransi lebih lama lagi. Oleh karena itu, ketika kita bertanya mengapa harus dihukum, alasan-alasan ini memberikan kita informasi yang jelas. Allah bukanlah Allah yang suka menghukum, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang kasih, tetapi juga Tuhan yang adil. Sodom dan Gomora dihukum karena praktek dosa yang terus-menerus tanpa adanya pertobatan. Penghukuman atas Sodom dan Gomora adalah bentuk dari keadilan ilahi, tetapi juga peringatan dan kesempatan bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Nah, kalau begitu, mengapa Sodom dan Gomora dihukum begitu dahsyat, padahal banyak kota-kota lain juga yang jahat pada masa itu? Nah, saudaraku yang terkasih, ada beberapa alasan yang perlu kita ketahui kenapa pada saat itu baru Sodom dan Gomora yang dihanguskan, sedangkan bangsa-bangsa yang lain belum. Nah, yang pertama kita harus paham bahwa tingkat kejahatan Sodom dan Gomora ini sangat ekstrim, bahkan di antara bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Tetapi poin yang kedua ini lebih membuka wawasan kita. Kenapa? Oleh karena kota-kota yang ada atau Sodom dan Gomora ini, mereka ini memiliki kesempatan besar untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena Abraham ini memiliki hubungan dengan orang-orang yang ada di Sodom dan di Gomora. Ya, yang pertama secara geografis, Abraham tinggal tidak begitu jauh dengan Sodom dan Gomora. Abraham tinggal dekat secara geografis dengan Sodom dan Gomora. Sehingga ada kemungkinan interaksi perdagangan dan juga sosial di antara mereka. Kemudian, Abraham juga memiliki hubungan militer dengan Sodom dan Gomora. Ketika Abraham menyelamatkan Lot, dia melepaskan Lot, tetapi juga tawanan-tawanan yang ada dari Sodom dan Gomora. Bahkan di cerita ini mengatakan Raja Sodom menawarkan harta kepada Abraham yang pada akhirnya ditolak oleh Abraham. Bukan saja itu, keluarga Abraham yaitu Lot tinggal di tengah-tengah mereka menjadi terang bagi bangsa yang ada di Sodom dan Gomora. Matius pasal 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari penghakiman akan lebih ringan hukuman bagi tanah Sodom dan Gomora daripada bagi kota itu. Patriarch and Prophets halaman 161 mengatakan kota-kota di dataran rendah telah diberikan segala keuntungan. Mereka telah menyaksikan karya Allah demi umatnya, tetapi mereka telah mengeraskan hati mereka dalam pemberontak. Jadi dengan kata lain, kenapa bangsa Sodom dan Gomora yang lebih dahulu dihukum oleh Tuhan, selain mereka memiliki dosa yang sangat ekstrim, hal yang kedua oleh karena kesempatan demi kesempatan
yang diberikan oleh Tuhan lewat keluarga Abraham ini tidak mereka ambil sebagai kesempatan untuk mengenal Allah. Nah, lalu kalau begitu, apa makna dan pelajaran Sodom dan Gomora bagi kita saat ini, khususnya bagi umat Allah? Paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama, pelajaran tentang peringatan. Kisah Sodom dan Gomora menjadi peringatan bagi kita untuk tidak hidup dalam dosa dan ketidakpedulian. Ellen G. White menyatakan bahwa mereka yang telah menerima terang kebenaran dan hidup di dalam dosa lebih bersalah daripada penduduk Sodom. Oleh karena itu kita harus hidup sesuai dengan terang yang telah kita terima dan menunjukkan kasih kepada sesama. Yang kedua, pelajaran tentang pertobatan. Nah, kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan sabar dan penuh belas kasihan. Tetapi Tuhan juga adalah adil dan menghukum dosa. Kita diberi kesempatan untuk bertobat, hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara, mengabaikan panggilan untuk bertobat dapat membawa konsekuensi yang serius. Dan pelajaran yang ketiga, kita bisa ambil ini sebagai relevansi bagi kita yang hidup di akhir zaman. Alkitab menyatakan bahwa kondisi dunia pada zaman akhir menyerupai Sodom dan Gomora. Oleh karena itu, umat Allah harus terus waspada, hidup dalam kebenaran, dan bersiap untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih pendeta. Sekarang kita pindah kepada pokok pembahasan hakim atas seluruh bumi. Siapa hakim atas bumi dan apa yang dilakukan dalam menghakimi bumi? Dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah lah hakim atas bumi. Mazmur 7 ayat 12 mengatakan Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Wahyu 14 ayat 7 serta Mazmur 82 ayat 8 sama menyatakan bahwa Allah lah hakim atas bumi serta bangsa-bangsa. Percakapan antara Abraham dan Tuhan sehubungan dengan apa yang akan diberlakukan kepada Sodom dan Gomora di dalam Kejadian 18 menekankan bahwa Allah lah hakim atas bumi. Kejadian 18 ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tersirat di sini bahwa yang dilakukan Allah dalam menghakimi bumi ialah menghakimi dengan adil, yaitu membawa penghukuman bagi dosa dan kejahatan. Dalam hal Sodom dan Gomora, yang dilakukan Allah menurut Kejadian 19 ayat 24-25 ialah Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, itu berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Nah, dalam konteks kisah Sodom dan Gomora, bagaimana proses sehingga Allah sebagai hakim memutuskan menghancurkannya tanpa belas kasihan? Dikatakan dalam Kejadian 18 ayat 17, 20, dan 21. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Tersirat bahwa ada nubuatan, amaran peringatan, dan investigasi Tuhan sebelum memutuskan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Kemudian dalam cerita negosiasi Abraham dengan Tuhan mulai ayat 23 sampai 32 Kejadian pasal 18, sehubungan dengan keputusan itu tergambar jelas belas kasihan Tuhan bagi Sodom dan Gomora. Ayat 32 katakan, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Ellen G. White katakan dalam From Eternity Past halaman 84 bahwa Allah mengetahui kesalahan Sodom, tetapi dia menyatakan dirinya menurut cara manusia agar keadilannya dapat dipahami. Ia akan pergi sendiri untuk melakukan pemeriksaan terhadap jalan hidup mereka. Jika mereka belum melewati batas kemurahan ilahi, ia akan memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Nah, sekarang mengapa sepertinya tidak ada kesempatan bertobat dan penginjilan tidak diberikan seperti yang terjadi pada Niniwe sebelum keputusan penghancuran? Injil dan kesempatan bertobat disampaikan kepada Sodom dengan cara yang lain, tidak seperti kepada Niniwe. Pena inspirasi dalam buku Beginning of the End halaman 69 katakan bahwa ketika Lot menetap di Sodom, kejahatan belum menjadi universal
dan dalam belas kasihan Allah mengizinkan sinar terang bersinar di tengah kegelapan moral. Ini kesempatan yang pertama. Abraham bukanlah orang asing bagi penduduk Sodom, dan kemenangannya atas kekuatan yang jauh lebih kuat menimbulkan keheranan dan kekaguman. Tidak seorang pun dapat menghindari keyakinan bahwa suatu kekuatan ilahi telah membuat Abraham menjadi pemenang. Semangatnya yang mulia dan tidak mementingkan diri sendiri yang sangat aneh bagi penduduk Sodom yang mencari keuntungan diri sendiri merupakan bukti lain bahwa agama yang ia junjung tinggi itu lebih unggul. Allah sedang berbicara kepada bangsa itu melalui pemeliharaannya, tetapi sinar terakhir dari cahaya itu ditolak seperti yang terjadi sebelumnya. Masih dari sumber yang sama dikatakan bahwa di senja hari 2 orang asing mendekati gerbang kota. Tidak seorang pun melihat mereka sebagai pembawa berita penghakiman ilahi. Orang banyak yang ceroboh itu tidak pernah bermimpi bahwa dengan memperlakukan para utusan surgawi itu dengan buruk, malam itu juga mereka akan mencapai puncak penolakan yang akan membawa kehancuran dan penghakiman atas kota mereka. Jadi artinya dengan cara yang lain, Tuhan telah memberitakan Injil dan memberikan kesempatan untuk orang-orang Sodom dan Gomora bertobat. Sekarang kapan bumi dan manusianya saat ini akan dihakimi dan bagaimana kita bisa lolos dari penghukuman? 1 Petrus 4 ayat 17 jelas mengatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Inilah yang disebut sebagai pre-investigative judgment. Dan puncak penghakiman ini ialah pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali untuk membawa penghukuman bagi orang yang jahat dan keselamatan serta hidup kekal bagi orang-orang yang benar, yaitu umatnya. Ini dinamakan executive judgment. Nah sekarang bagaimana kita bisa lolos dari penghukuman? Dalam konteks Sodom dan Gomora, menerima kasih karunia dan pertobatan adalah cara agar bisa lolos dari penghukuman. Dalam konteks kekristenan, hal yang sama juga berlaku. Roma 8 ayat 1 dan 2 katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Kristus Yesus artinya menerima kasih karunia yang ditawarkan Allah melalui Kristus dengan cara percaya, beriman, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roma 6 ayat 23 jelas, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Selanjutnya kita melihat tema penghakiman pra-Advent. Apa yang dimaksud dengan pra-Advent dan apa pengertian penghakiman pra-Advent dan kapan ini dilakukan? Pra-Advent berasal dari kata pra yang artinya sebelum dan Advent yang artinya kedatangan merujuk kepada kedatangan Yesus. Jadi penghakiman pra-Advent adalah penghakiman yang terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita lihat pengertiannya. Ini sebenarnya adalah sebuah proses pemeriksaan sorgawi terhadap kehidupan umat manusia sebelum Kristus datang kembali. Tujuannya bukan untuk memberi informasi baru kepada Allah. Mengapa? Karena Allah itu Maha Tahu. Melainkan untuk menunjukkan keadilan Allah di hadapan alam semesta, termasuk para malaikat yang menyaksikan proses keselamatan. Kita bisa baca itu di 1 Petrus 1 ayat 12. Kalau begitu, kapan waktu pelaksanaannya? Penghakiman ini dimulai pada akhir masa nubuatan di dalam Daniel 8 ayat 14, yaitu pada tahun 1844. Saat Kristus memasuki ruang Maha Kudus di sorga untuk memulai pelayanan penghakiman. Kita bisa lihat di Daniel 7 ayat 9-10 dan 13-14. Nah, dalam penghakiman ini, apa dasarnya dan apa bentuk penghukumannya? Mari kita lihat dasar penghakiman. Minimal ada 3 poin. Yang pertama, catatan kehidupan. Dikatakan dalam Daniel 7 ayat 10, lalu dibukalah kitab-kitab. Ini menunjukkan bahwa segala tindakan manusia itu dicatat. Pengkhotbah 12 ayat 14. Yang kedua, covenant atau perjanjian dengan Allah. Hanya mereka yang hidup dalam hubungan covenant, perjanjian dengan Allah yang menerima pembenaran di dalam penghakiman.
Yang ketiga adalah kebenaran Kristus. Hanya kebenaran Yesus yang diterima dalam penghakiman yang dipakaikan kepada orang-orang yang mengaku percaya kepadanya. Daniel 7 ayat 13-14 dan ayat 22. Ellen White dalam Great Controversy halaman 480 mengatakan hal ini. Dia mengatakan bahwa buku-buku catatan di sorga, di mana nama-nama dan perbuatan manusia tercatat, akan menjadi dasar untuk menentukan keputusan penghakiman. Lalu, bagaimana bentuk penghukumannya? Tentu saja ada dua. Bagi orang fasik, dinyatakan tidak layak menerima hidup kekal dan akan dihukum dengan kebinasaan kekal pada akhir zaman. Daniel 7 ayat 26. Sementara yang kedua, bagi orang yang benar, dinyatakan benar karena Kristus, bukan karena perbuatan mereka, dan mereka ini akan menerima kerajaan serta hidup yang kekal menurut Daniel 7 ayat 22 dan ayat 27. Dalam penghakiman ini apakah ada proses pembelaan? Dan kalau ada, oleh siapa? Dan bagaimana bentuk pembelaan atau rencana keselamatan itu? Jawabannya adalah ya, ada proses pembelaan. Oleh siapa? Yaitu oleh Yesus Kristus, anak manusia yang datang di Daniel 7 ayat 13. Dia adalah pembela dan pengantara kita. Ibrani 7 ayat 25 dan 1 Yohanes 2 ayat 1. Ia berdiri di hadapan Bapa mewakili umatnya. Bentuk pembelaannya seperti apa? Ada 3 hal. Yang pertama, ia membela umatnya dengan kebenarannya yang sempurna yang dipakaikan kepada umatnya. Yang kedua, ia menutup kekurangan umatnya dengan jasa darahnya sendiri. Yang ketiga, melalui iman kepadanya, maka seseorang itu dibenarkan di dalam penghakiman karena beriman percaya kepada Yesus. Sekali lagi Ellen White menekankan hal ini di dalam Great Controversy halaman 484 ketika dia katakan, sementara Yesus berdoa untuk orang-orang yang menjadi objek kasih karunia-Nya, setan menuduh mereka di hadapan Allah sebagai pelanggar. Tetapi Yesus tidak membenarkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan dan iman mereka. Dan dengan meminta pengampunan bagi mereka, ia mengangkat tangannya yang terluka di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci. Lalu dia berkata, aku mengenal mereka dengan nama mereka. Aku telah mengukir nama mereka di telapak tanganku. Demikianlah apa yang dilakukan oleh Yesus untuk berdiri dan membela umat-umatnya. Kita tiba pada pendalaman. Bagaimana memahami peranan Allah di satu sisi sebagai hakim, kemudian di sisi lain sebagai pembela dan mewakili orang berdosa. Nah, saudaraku, Allah memiliki peran sebagai hakim yang adil dan pembela yang penuh kasih. Sebagai hakim, Allah menilai setiap individu berdasarkan perbuatan mereka dan juga pengetahuan yang mereka miliki. Penghakiman ini mencerminkan keadilan dan kebenaran Allah. Tetapi di sisi lain, Allah juga berperan sebagai pembela bagi orang berdosa melalui Yesus Kristus. Nah, meskipun tampaknya bertolak belakang, tetapi peran Allah sebagai hakim dan pembela ini berjalan selaras, harmonis dalam rencana keselamatan. Artinya, yang pertama, Yesus tidak membela dosa, tetapi membela orang berdosa yang bertobat. Kemudian yang kedua, sebagai hakim, ia menghakimi orang-orang dengan kebenaran. Dan yang ketiga, sebagai pembela, ia memastikan bahwa siapapun yang berlindung di dalam pertobatan, di dalam darahnya, diperhitungkan benar di hadapan Allah. Testimonies to Ministers, halaman 37-38 mengatakan, dalam keadilan dan belas kasihan, ia menyeimbangkan tuntunan hukum pengampunan bagi orang yang percaya. Di dalam Desires of Ages, halaman 25, di sana dikatakan, Kristus berdiri di hadapan Bapa sebagai pengantara kita, memohon darahnya bagi mereka yang bertobat dan percaya kepadanya. Nah, kalau begitu, jika Allah adalah pembela dalam penghakiman, mengapa pada akhirnya ada umat atau ada orang yang dihukum dengan kebinasaan? Nah, saudara, meskipun Allah adalah pembela umatnya, manusia bisa mengalami kebinasaan dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, manusia yang mungkin dahulu
mereka setia di dalam gereja bisa dihukum. Kenapa? Karena bisa jadi ada penolakan terhadap kasih karunia Allah. Allah memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menerima atau menolak kasih karunia-Nya. Mereka memiliki semua yang dapat mereka ambil. Entah itu menolak kasih karunia atau hidup terus-menerus dalam kasih dengan Tuhan. Mereka bisa memiliki kehidupan yang baik di dalam persekutuan dengan Tuhan, atau memilih di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa tanpa pertobatan. Itu semua adalah konsekuensi pilihan dari apa yang mereka lakukan. Nah, saudaraku yang terkasih, kemudian yang ketiga, kenapa orang bisa dihukum walaupun sekalipun Allah itu adalah seorang pembela? Alasan yang kedua adalah karena ada ketidaksetiaan dan ketidaktaatan. Beberapa umat Allah mungkin memulai perjalanan iman dengan setia, tetapi kemudian menyimpang dan tidak bertobat. Tidak setia. Pada awalnya setia menerima Kristus sebagai juru selamat, tetapi di dalam perjalanan tidak setia. Dan yang ketiga, merasa aman dan percaya diri sendiri yang berlebihan. Nah, saudara, merasa aman secara rohani tanpa terus bergantung kepada Allah dapat menyebabkan kejatuhan. Dan inilah yang menjadi pembahasan di ayat inti kita pekan ini. Bangsa Israel merasa terlalu nyaman dan mereka kemudian jatuh. Allah di dalam kasih dan keadilannya berperan sebagai hakim yang adil dan pembela yang penuh kasih. Tetapi saudara, keselamatan itu bergantung pada respon setiap individu terhadap kasih karunia Allah. Umat Allah dipanggil untuk hidup dalam pertobatan, dalam ketaatan, dan dalam ketergantungan penuh kepadanya. Kita harus lakukan ini agar supaya kita tidak mengalami kebinasaan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apakah yang harus kita lakukan agar mempersiapkan diri untuk akhir yang akan datang? 2 Petrus 3 ayat 10-12 mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Perhatikan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kesalehan hidup yang sejati haruslah menjadi standar persiapan untuk akhir yang akan datang bagi kita. Kita harus memiliki kehidupan kudus yang menghasilkan buah-buah roh. Di dalamnya ada kasih dalam setiap perbuatan baik. Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi, saya tekankan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, untuk mencapai standar kesalehan dan kekudusan hidup seperti ini, dalam buku Our Father Cares halaman 85 katakan bahwa kekudusan bukanlah pengangkatan. Kekudusan adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Kekudusan adalah hidup dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kekudusan adalah melakukan kehendak Bapa Surgawi. Kekudusan adalah mempercayai Allah dalam pencobaan, di dalam kegelapan, dan juga di dalam terang. Kekudusan adalah berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kekudusan adalah mengandalkan Allah dengan keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak tergoyahkan, dan bersandar pada kasih-Nya. Sebagai bagian dari persiapan kita untuk akhir yang akan datang, Nyonya White juga mengatakan bahwa kita harus tekun dalam penyelidikan akan firman Tuhan, khususnya kitab Daniel dan Wahyu. Mengapa? Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 112 dan 113 katakan bahwa terang yang diterima Daniel dari Allah diberikan secara khusus untuk hari-hari terakhir ini. Kemudian Testimonies for the Church volume 8 halaman 302. Pesan-pesan hikmat yang telah diberikan sesuai dengan urutannya di dalam kitab Wahyu harus menempati tempat pertama dalam pikiran umat Allah. Nah, sekarang bagaimana kita dapat tahu jika kita dapat akhir yang membawa keselamatan dan hidup kekal? Karena percuma kita mempersiapkan diri, tapi akhir yang buruk yang akan datang menimpa kita. Yaitu dengan mengikuti teladan para rasul, para martir Kristen,
dan orang-orang kudus lainnya, kita akan tahu dan yakin bahwa kita akan mendapatkan akhir yang membawa pada keselamatan dan hidup kekal. Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kemudian kesaksiannya menjelang kematiannya dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Saya tekankan, Paulus katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi intinya adalah terus pelihara iman. Inilah dasar keyakinan kita yang harus dan akan memotivasi kita terus bersiap bagi akhir yang akan datang, yaitu untuk menerima upah keselamatan dan hidup kekal. Saudaraku, Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan memberkati kita untuk kita bersiap bagi hari akhir yang akan datang. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Engkau memberi kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari oleh pertolongan Roh Kudus dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Kami memiliki pengertian yang benar akan kehendak-Mu. Kami boleh mempersiapkan diri bagi akhir yang akan datang, dan kami boleh bersedia untuk menerima upah kehidupan yang kekal, keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami melalui Kristus Yesus. Tolong kami Tuhan untuk tetap berdiri teguh pada kebenaran, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami pada akhirnya didapati setia. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Engkau. Ampunilah kami dari dosa kami, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.